Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nurjanah dengan NIM 100111128202508. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit tipoid untuk memenuhi nilai dari ujian tengah semester atau kuliah epidemiologi penyakit menular dengan dosen pengampu Ibu Veronita Utama, SKM MKes. Next, di slide yang langsung saja materi di slide berikutnya, yakni pengertian tipoid. Demam tipoid atau demam paratipoid adalah penyakit infeksi akut usus halus yang disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi atau Salmonella paratipi A, B, dan C. Di mana bakteri ini biasanya ditemukan di air atau makanan yang terkontaminasi. Selain itu, bakteri ini juga bisa ditularkan oleh orang yang terinfeksi. Demam paratipoid biasanya lebih ringan dan menunjukkan manifestasi klinik yang sama atau menyebabkan enteritis akut. Lalu, selain demam enterik, kuman ini juga dapat menyebabkan gastroenteritis atau keracunan makanan dan juga septikemia atau tidak menyerang usus. Demam tifoid juga dapat disebut sebagai tipes abdominalis, yaitu termasuk infeksi bakteri yang bisa menyebabkan yang bisa menyebar ke seluruh tubuh, lalu juga bisa mempengaruhi banyak organ. Tanpa perawatan yang cepat dan tepat, penyakit ini berbahaya, bisa menyebabkan komplikasi, juga bisa berakibat fatal bila tidak cepat ditangani. Lalu slide berikutnya, gejala tipoid. Gejala tipoid itu yakni terdiri dari demam yang berkisar dari 39 hingga 40 derajat Celcius, gangguan pencernaan seperti diare dan juga sembelit, perut terasa kembung atau nyeri pada otot tubuh, nyeri pada persendian, lalu hilangnya nafsu makan, nyeri kepala atau sakit kepala, mual dan muntah, batuk, gelisah, dan juga lemas. Lalu yang berikutnya, slide berikutnya, epidemiologi tipoid, yakni reservoir sumber dan rute penularan manusia sebagai reservoir dan carrier atau pembawa infeksi salmonella. Dan infeksi salmonella ini bersumber dari makanan dan minuman yang terkontaminasi dari bakteri salmonella ini. Lalu untuk masa inkubasi dari demam tipoid ini berlangsung hingga 1-2 minggu. Untuk masa penularan dari minggu pertama hingga sembuh 10% sampai 3 bulan, 2,5% menjadi carrier tetap. Next, slide berikutnya, yaitu penyebab tipoid. Demam tipoid sendiri disebabkan oleh bakteri Salmonella dan bakteri Salmonella paratipi A, B, dan C yang disebarkan melalui atau penyebarannya itu melalui feses dan urin. Nah, bakteri Salmonella tipi biasanya disebarkan melalui makanan atau air yang telah terkontaminasi. Namun, terkadang bakteri ini juga menyebar melalui kontak langsung dengan orang yang telah terinfeksi. Lalu demam tifoid juga disebarkan melalui orang yang pernah terinfeksi. Sebagian orang yang sembuh dari sakit tifus atau demam tifoid bisa menyimpan bakteri ini dalam saluran usus atau kantong empedunya. Bakteri ini bahkan bisa juga tersimpan hingga bertahun-tahun lamanya. Golongan ini disebut sebagai pembawa atau carrier kronis karena bisa menginfeksi orang lain meski tidak memiliki tanda dan juga gejala tipes. Jadi tipoid ini tuh bisa menyebar dari orang yang telah terinfeksi walaupun dia udah sembuh. Jadi kenapa bisa? Karena tuh di usus, saluran usus dan juga di empedunya tuh masih ada sisa-sisa bakteri waktu dia terinfeksi ini gitu. Lalu slide yang berikutnya ada pencegahan yang bisa kita lakukan untuk mencegah kejadian demam tipoid. Ini
mendesinfektan semua ekstreta dan objek yang terkontaminasi. Lalu pemberantasan lalat, penyediaan air minum yang sesuai dengan syarat, lalu pengawasan terhadap rumah-rumah dan juga penjual-penjual atau pedagang-pedagang makanan. Lalu pengobatan dari tipoid. Pengobatan tipoid untuk para penderita yakni dengan istirahat total atau bed rest, lalu asupan nutrisi yang sesuai untuk penderita. Bila penderita memiliki kesulitan dalam mengasup makanan karena mual atau karena muntah, itu bisa kita akalin dengan cairan infus sesuai dengan anjuran dokter. Lalu pemberian antibiotik sesuai anjuran dokter dan mempertimbangkan derajat beratnya penyakit serta sensitivitas individu terhadap antibiotik tersebut. Lalu pemberian obat penurun demam atau paracetamol. Lalu pemberian obat untuk gejala-gejalanya seperti mual, muntah, nyeri perut, gangguan buang air besar, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan yang dialami oleh pasien. Next, slide berikutnya ada referensi. Referensi ini yang saya gunakan. Next, slide berikutnya. Selesai. Demikian materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, kesalahan kata, maupun salah buatan. Mohon maaf. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.